Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anak muda. Haleluya. Senang banget rasanya kita bisa ketemu bersama-sama lagi di ibadah online service hari ini. Satu hal yang aku mau ingatkan, kita punya Allah yang luar biasa. Allah sumber kuat kita, hanya Dia milik kita di surga. Sebab itu yuk sama-sama kita puji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Katakan, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku,
kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur saat kami mengetahui kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami in every season of our life, Lord. Di dalam setiap bagian, dalam setiap session, dalam setiap musim dalam hidup kami, Engkau selalu hadir. Engkau Allah yang setia Tuhan. Bersamaku, oh, di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Tuhan, Engkau setia. Let's sing it together. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri, Sebab kekuatan hanya daripada Tuhan ada pada kita. kuat Yes, Lord. jiwaku, Yes, Jesus. adalah bersama. Amin Tuhan. Kami gak pernah ragukan kasih-Mu. Aku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama. Bersamamu, bersamamu
hidup kami ya Tuhan. Saat kami berseru, Engkau bertindak untuk kami Yesus. Beri pertolongan, Rabaya Syanda, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. kamu katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah. Mari sembah Tuhan. This is our gratitude, God. Engkau besar bagi kami. We adore you, Lord. Oh Yesus, oh ya dalam ayat Yes, you kasih-Mu besar, setiamu sampai ke awal. Kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami. We worship you, Jesus, for you are a faithful God. You never forsake us, Lord. Kami selalu ada di hati-Mu, Tuhan. Kami selalu ada di pikiran-Mu, Yesus. Kau selalu setia buat kami. Meski kami tidak setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Oh Rabaya Syanda, haleluya. Iralabaya Syanda, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu yang gak pernah habis di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kalau misalkan hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga demi keluarga ya Bapa. Tuhan yang pakai ya Bapak, Tuhan yang pulihkan setiap keluarga ya Bapak dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berkatilah hubungan hati Bapak dengan anak-anak ya Bapak. Seluruh keluarga yang ada kami berkati Tuhan dengan nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan. Kami percaya ada unity ya Bapak, ada satu di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tidak pecah belah ya Bapak. Hanya fokus kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan berkatilah pemimpin kami Bapak, Om Niko ya Bapak, Om Kiki dan juga Konatan dan pemimpin-pemimpin lainnya Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau telah menaruh mereka ya Bapak, Engkau telah memakai mereka lebih dahsyat lagi. Tuhan, pakai kami, setiap kami juga ya Bapak. Tuhan, berkatilah Pentakosta ketiga-Mu ya Bapak, yang tercurah ya Bapak, yang terakhir ya Bapak sebelum kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Tuhan, berkati kami, setiap kami generasi Yeremia, generasi muda ya Bapak Tuhan, yang pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, yang lindungi setiap kami Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak Tuhan. Tolong kami berdoa juga ya Bapak untuk setiap bangsa dan negara ya Bapak, khususnya Indonesia Bapak yang kami tinggali Bapak. Kami percaya ada rancangan yang terbaik yang Engkau telah taruh di Indonesia Bapak. Tuhan, berkati setiap Pak Jokowi dan para pemimpin lainnya Bapak, dari jajaran pemerintah teratas hingga terbawah Tuhan, yang pakai mereka lebih lagi Tuhan, yang telah memilih mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya juga Engkau telah menyembuhkan banyak orang Tuhan, walaupun banyak orang yang sudah meninggal ya Bapak, sudah kehilangan Bapak orang-orang yang disayanginya ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan ada suatu maksud ya Bapak, yang terbaik yang Tuhan telah taruh di dalam mereka ya Bapak, rencana-Mu yang terbaik Bapak setiap mereka ya Bapak. Ya Yesus, terima kasih ya Bapak, Engkau telah memimpin kami sejauh ini ya Tuhan, sampai hari ini kami boleh hidup ya Bapak. Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Engkau Allah yang setia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kau tak pernah kecewakan yang berharap padamu.
Shalom on fire. First of all, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Youth Rayon 1D. Senang sekali boleh melayani sekali lagi buat generasi muda, generasi Yeremia yang hari-hari ini di era Pentakosta ketiga akan Tuhan pakai dengan dahsyat. Siapa di sini generasi Yeremia? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Perlu kita ketahui, Yeremia melayani Tuhan. Perjalanan pelayanannya tidak mulus-mulus saja, tapi disertai dengan tekanan dari kiri, kanan, depan, belakang. Tapi bersyukur kita bisa lihat di Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 sampai dengan yang 9, Yeremia tetap setia melayani Tuhan. Walaupun Yeremia sempat berpikir untuk meninggalkan panggilannya, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan penyampaian firman demi nama Tuhan, Yeremia mau tinggalkan itu. Tapi bersyukur Yeremia tidak sanggup menahannya karena ada satu api yang luar biasa. Oleh karena itu sama seperti kita, waktu kita disebut sebagai generasi Yeremia, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, api cinta kita harus tetap menyala. Kita harus tetap setia, cinta mati-matian sampai akhirnya. Amin. Karena hari-hari ini ke depan, waktu kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, wow, akan ada banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi dalam pelayanan kita, dalam mengiring Tuhan. Oleh karena itu kita harus setia sampai akhir. Mari sama-sama kita lihat di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu atau tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dari ayat ini kita sudah lihat hari-hari ini tanda-tandanya Tuhan Yesus segera datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu mari kita lanjut baca. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang tidak setia menjadi murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Perhatikan baik. Tetapi orang yang bertahan setia sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan baik di sini. Tantangan rintangan di depan, wow, yang hari-hari ini kita alami menjelang Tuhan Yesus datang kedua kalinya, akan semakin berat, akan semakin banyak. Tetapi Tuhan beritahukan kepada murid-muridnya bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapa yang mau selamat? So, baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bukan anak-anak Tuhan yang murtad karena kasih yang mendingin, karena ada persoalan penderitaan yang kita alami. Tapi kita jadi anak-anak Tuhan yang bertahan sampai pada kesudahannya. How to endure to the end. Bagaimana caranya bertahan sampai pada kesudahannya. Mari sama-sama kita lihat di Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 dikatakan,
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kemenangan dari persoalan, dari penderitaan itu penting buat setiap kita. Karena waktu kita menang, kita masuk surga. Kita tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Dan kita bisa lihat di ayat yang ke-10 bagian B, ada kerinduan Tuhan. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jelas terlihat ada kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Bukan hanya jemaat di Smyrna, tapi kita bisa belajar dari jemaat di Smyrna. Ada kerinduan Tuhan untuk setiap kita untuk bertahan sampai pada kesudahannya, setia sampai mati, dan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Bersyukur. Di Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 11, bukan hanya kita bisa lihat kerinduan Tuhan dinyatakan untuk kita setia sampai mati, tapi Tuhan ajarkan bagaimana caranya setia sampai mati. Yang pertama, sama-sama kita lihat di Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Di sini dikatakan, Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tahu apa yang kita hadapi, tetapi seringkali kita nggak tahu kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di sana, di dalam proses masalah persoalan yang kita hadapi. Makanya seringkali kita mencoba mengurusnya dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal pikiran kita sendiri, bukan dengan hikmat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan Tuhan tegaskan di ayat yang ke-8, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan ada di awal dan di akhir. Jadi ia bersama-sama dengan kita sepanjang. Sebelum masalah itu muncul, sebelum penderitaan itu muncul, bahkan sampai penderitaan itu akan selesai, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Yang mengerti bilang amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa ia selalu beserta dengan kita. Ia mengetahui semuanya. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk kita setia sampai mati? Kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang peduli. Kalau kita nggak sadar, seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri menyelesaikan masalah kita. Sama seperti murid-murid di tengah-tengah badai, Yesus datang berjalan di atas air. Tapi murid-murid tidak menyadari kehadiran Tuhan, dan malah mereka bilang gitu, itu hantu. Betul? Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang tahu kesusahan kita, Tuhan yang tahu kemiskinan kita, Tuhan yang tahu penderitaan setiap kita. Ingat baik-baik, sangat penting untuk terus bisa merasakan kehadirannya. Kehadirannya sebagai pribadi yang peduli. Kita harus sadar, kita harus tahu Tuhan hadir beserta dengan kita, karena dia Alfa dan Omega. Amin. Yang pertama, kita harus sadar kita punya Tuhan yang peduli. Yang kedua, apa itu? Mari sama-sama kita lihat di Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang kedua apa itu? Di sini Tuhan ajarkan untuk kita jangan takut menderita oleh karena namanya. Jemaat di Smyrna benar-benar dalam tekanan dari kerajaan Romawi saat itu. Menderita oleh karena nama Tuhan. Tapi dengar baik, jemaat di Smyrna diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, karena sesungguhnya engkau kaya. Tuhan berikan penghiburan itu. Jadi yang kedua, jangan takut menderita. Amin. Karena waktu kita gak takut, maka kita akan setia sampai mati. Kita tahu kenapa kita gak boleh takut. Karena Tuhan bilang begini. Di ayat ini dikatakan selama 10 hari. Berarti ada satu batasan waktu yang sementara. Cuma 10 hari. Sementara. Ada batasnya waktu itu penderitaan kita. Sama seperti kita hari-hari ini. Mungkin kita diolok-olok menjadi tertawaan sama seperti Yeremia. Tapi itu cuma sementara. Amin. Karena kita tahu ada sesuatu yang kekal yang menanti setiap kita. Waktu kita tahu ada sesuatu yang kekal menanti setiap kita, maka kita bisa setia sampai mati. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan. Kalau kita setia, bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. So, jangan takut. Tetap fokus pada janji Tuhan, mahkota kehidupan itu. Jangan takut menderita. Kenapa? Karena kita tahu di sana Tuhan menanti setiap kita untuk memberikan satu reward yang luar biasa, yaitu mahkota kehidupan. Faithfulness, our faithfulness is priceless. Oleh karena itu jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang setia. Amin. Kita bukan cuma selamat, tapi benar-benar mendapatkan mahkota kehidupan. Karena itu yang kita nantikan. Amin. Kita adalah generasi Yeremia, bukan generasi yang kesetiaannya selesai saat penderitaan, tetapi generasi yang menyelesaikan penderitaannya dengan kesetiaan. Amin. Tekanan kiri kanan depan belakang tidak memadamkan kita untuk terus melayani panggilan Tuhan, untuk kita terus gila-gilaan cinta mati-matian sama Tuhan, untuk terus tidak kompromi terhadap dosa, untuk terus bergerak memenangkan jiwa. Siapa yang mau setia sampai mati, sampai dengan akhir? Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat generasi muda Tuhan Yesus yang mendengar firman saat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang jadi persoalan pergumulan kami sadar kami punya Allah yang peduli, kami punya Tuhan yang peduli, bahkan Tuhan yang sanggup Tuhan untuk melakukan mukjizat Tuhan, karena Engkau yang mati dan hidup kembali. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan mukjizat-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Bahkan kami juga tahu Tuhan Yesus hari ini Tuhan, untuk kami terus gak takut dalam penderitaan yang kami alami hari-hari ini. Karena penderitaan yang kami alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan, dengan mahkota kehidupan yang menanti setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau mengangkat tangan kami mau membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami mau setia sampai pada kesudahannya, kami mau setia sampai akhirnya. Karena kami generasi Yeremia hari-hari ini, generasi yang tidak berhenti kesetiaannya, tidak selesai kesetiaannya oleh karena penderitaan, tapi kami generasi yang menyelesaikan penderitaan itu dengan kesetiaan kami terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus penuhkan setiap kami dengan Roh Kudus Tuhan, yang memampukan setiap kami
memiliki kekuatan untuk kami terus berjalan setia mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.